rekening lah untuk mengidentifikasi Kuran, deposito, tabungan itu bisa hanya menggunakan satu virtual account. Halo sahabat BPR, senang sekali saya Keke bisa menemani kembali teman-teman dalam podcast inspiratif seputar perbankan. Nah, tema kali ini adalah kita akan membahas tentang seputar virtual account di BPR. Nah, kenapa kita harus membahas tema ini penting? Karena BPR itu harus bisa sama dengan bank-bank pada umumnya dan mampu bersaing secara teknologi dong, baik itu dengan bank umum maupun fintech. Nah, tapi sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa di subscribe, like, and share channel BPR Dana Semesta. Nah, sebelumnya kita kedatangan narasumber. Hari ini narasumbernya adalah seseorang, tapi dia juga berpengalaman di bidang perbankan, terutama di BPR. Kita kan akan membahas tentang virtual account BPR. Pastinya narasumbernya harus dari BPR juga. Nah, sebelumnya saya sudah sempat perkenalan. Jadi narasumber ini adalah Pak Ipul. Nah, dia dari BPR. Nah, halo Pak Ipul, apa kabar Pak? Alhamdulillah kabar baik. Senang sekali saya bisa diundang di podcast ini untuk berbagi pengalaman tentang virtual account untuk BPR bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi yang ada. Oke, baik Pak Ipul. Nah, mungkin sebelum kita lanjut membahas virtual account, bisa mungkin Pak Ipul dijelasin dulu sedikit lah BPR itu apa sih? Takutnya kan teman-teman atau sahabat-sahabat BPR itu belum tahu sih BPR itu sebenarnya apa sih? Oke. Sebenarnya pada intinya untuk BPR sendiri itu sama-sama perbankan, sama dengan bank umum. Cuman kalau misalnya di BPR untuk skala transaksinya itu terbatas hanya buat menerima tabungan, deposito, kredit. Gitu. Oke, berarti oke, tadi kan sempat dijelaskan seputar BPR sedikit nih teman-teman. Kita langsung ke pokok intinya aja Pak Ipul. Nah, kita akan mengenal tentang virtual account Pak. Nah, mungkin kan banyak orang sudah pasti tahu lah apa itu virtual account. Terutama kan sekarang sudah hype banget dengan istilah belanja online, pembayaran online. Nah, tapi untuk virtual account ini sendiri di BPR itu apa sih Pak? Untuk virtual account sendiri itu sebenarnya sebuah nomor yang boleh dikatakan bisa jadi itu nomor rekening lah untuk mengidentifikasi setiap transaksi yang nasabah lakukan gitu, baik itu untuk transaksi pembayaran angsuran kredit, baik untuk misalnya kalau misalnya mau nabung, aku mau deposito juga bisa itu. Sebenarnya ya suatu nomor yang boleh dikatakan itu kan nomor rekening lah, nomor rekening yang nantinya pada saat melakukan transaksi secara online nasabah emang itu udah nggak bakal kita sulit untuk menelusurinya lagi gitu kan. Jadi satu nomor lah, kalau bilang nomor unik lah yang dimiliki untuk setiap nasabah yang ada di BPR. Oke, jadi kalau virtual account ini itu apakah setiap nasabah memiliki nama virtual account berbeda atau gimana Pak? Misalkan contoh BPR tempat Bapak bekerja itu punya 100 nasabah. Yes. Apakah dari 100 nasabah itu virtual account-nya sama atau dibedakan apanya? Atau memang per nasabah itu berbeda-beda gitu. Jadi nanti ketika si nasabah ini melakukan pembayaran melalui virtual account itu memang tidak tertera bahwa itu tuh atas nasabah ini gitu. Yang pasti untuk setiap virtual account itu untuk di setiap nasabah berbeda. Oke, berarti di 100 itu semuanya punya virtual account sendiri. Biasanya kalau bisa boleh dikatakan ada nasabah dari nomor rekening 1 sampai 100, ya setiap nasabah ya ada nomor virtual account-nya ya 100 virtual account, beda-beda. Setiap nasabah pasti untuk virtual account-nya sendiri itu pasti beda-beda. Nah, terus kalau misalkan dari virtual account ini, apakah dengan adanya virtual account ini, itu ketika pembayaran nasabah itu real time, maksudnya langsung saat itu juga gitu, atau memang ada jam tertentu yang dimana kita harus menggunakan VA atau kita yang nggak bisa menggunakan VA gitu Pak? Kalau Pak masalah real time-nya itu harusnya secara konsep untuk pembayaran dengan sharing teknologi informasi yang sekarang berkembang ya. Contohnya lah kalau misalnya kita ambil contoh dulu kita belanja online lah, belanja online tadi marketplace apa di mana itu kan
emang udah pasti langsung masuk, langsung link masuk ke apa, ke entah ke rekening BPR atau ke rekening misalnya rekening BPR yang ada giro di bank-bank umum gitu. Itu pasti secara real time untuk masuknya. Oke, berarti teman-teman penggunaan virtual account ini itu sangat memudahkan sekali ya Pak Ibu ya? Ya, betul, sangat memudahkan sekali gitu. Jadi kalau di BPR sendiri itu kan apakah semua bank BPR itu sekarang sudah mulai terjun menggunakan VA atau hanya beberapa, maksudnya masih proses regenerasi lah ibaratnya ya, masih mencoba gitu untuk penggunaan VA ini? Ya mungkin tinggal untuk penggunaan PA sendiri untuk di BPR ya. Dari misalnya seluruh Indonesia ada sekitar di atas 1.000 berapa lah untuk BPR gitu Pak. Jadi memang udah banyak. Tidak semua virtual. Cuman yang melakukan kerjasama mungkin bisa kerjasama dengan dari CBS-nya dengan bank umum atau dari BPR sendiri dengan bank umum, itu kan nanti tergantung dari fasilitas dari bank umum untuk kerjasama virtual waktunya. Karena mungkin kita masih harus itu ya, untuk VA ini belum semua BPR menggunakan belum. Ya. Nah mungkin sekarang kita akan membahas tentang apa sih manfaatnya virtual account bagi sahabat-sahabat dan nasabah-nasabah di BPR gitu. Nah kira-kira apa sih yang bisa menjadi manfaat baik itu secara dari sisi perbankannya atau dari sisi nasabah dengan adanya inovasi baru ini loh Pak, dengan dari VA ini tuh apa sih? Baik, untuk manfaat dari virtual account sendiri ya mungkin dari efisiensi operasional ya, dari segi BPR-nya. Jadi tidak lagi ada staf yang ada di BPR ini untuk mengecek lagi mutasi ini, karena kan secara virtual account udah masuk, maksudnya tidak ada staf yang menelusuri ini angsuran sekian ini untuk nasabah siapa gitu. Karena kalau virtual account, kalau misalnya udah ketahuan itu pembayaran misalnya dari nasabah A ya sebesar ini, jadi udah ketahuan. Yang pertama itu efisiensi nih operasional, terus yang keduanya akurasi pencatatan gitu kan. Ya ini untuk seperti saya bilang tadi, untuk mengenali siapa sih sebenarnya yang melakukan pembayaran, kemudahan nasabah juga gitu kan. Kalau lihat dari sisi kemudahan nasabah, jadi nasabah misalnya kapanpun dan dimanapun udah bisa langsung transfer. Kalau misalnya dia buka mobile banking, internet banking, atau punya e-wallet, sekarang kan banyak tuh e-wallet kayak GoPay, Shopee, Dana dan sebagainya, itu kan udah bisa langsung dilakukan transfer. Jadi kapanpun nasabah mau melakukan transaksi transfer ke VA itu bisa, benar. Terus yang kedua, yang selanjutnya yang keempat itu meningkatkan citra BPR sendiri. Jadi ya istilah bilang dengan mengikuti teknologi informasi ini ya BPR, jadi udah layanannya udah satu langkah lebih maju lah ya. Ya betul. Udah sama dengan bank umum lah ya. Betul, udah. Ini aja untuk BPR sendiri citranya udah naik lah dengan adanya ini. Yang kelimanya itu yang terakhir mungkin mendukung untuk digitalisasi ya, karena sekarang kan seiring dengan kembangan zaman, anak-anak sekarang yang mungkin udah ada pergeseran dari Gen Z, Gen apalah yang itu kan ya udah melek teknologi semua lah. Jadi mau nggak mau ya kalau BPR mau berkembang ya ngikutin seperti ini gitu. Karena mungkin istilah sekarang itu semua dalam satu genggaman sih Pak. Jadi mempermudah orang, mungkin orang sekarang lebih baik ketinggalan dompet ya daripada ketinggalan handphone, karena semua orang bisa melakukan transaksi lewat handphone gitu. Kalau sekarang kan kalau misalnya mau apa belanja tinggal scan ini. Iya, jadi lebih baik kita sebagai Gen Z itu ketinggalan dompet daripada kita ketinggalan handphone tuh. Nah mungkin jadi tadi sempat dijelaskan juga ya manfaat dari PA itu apa nih teman-teman. Nah mungkin selain tadi efisiensi dari segi perbankannya, juga PA itu bisa menjaga kepercayaan nasabah. Nah jadi kan kenapa dibilang bisa menjaga kepercayaan nasabah, karena kan dengan misalkan kita sebagai nasabah buru-buru nih tiba-tiba udah pakai PA transfernya, kadang lupa nih ini bukti transfer gitu kan. Tapi mungkin secara pencatatan di bank itu sudah pasti terikut bahwa ini PA adalah atas nama si debitur A atau misalnya. Jadi kalian cukup mengkonfirmasi aja gitu bahwa misalkan saya sudah melakukan pembayaran atau saya sudah melakukan tabungan untuk pembuangan deposito atau misalkan apa gitu, itu bisa menggunakan dengan satu virtual account aja. Betul gitu. Pak Ikdo, untuk penerapan virtual account di BPR itu kira-kira gimana?
secara perjalanannya atau misalkan dia gimana lah dengan BPR ini sudah menerapkan PA gitu. Ya pada intinya sebelumnya juga kita kebetulan di akhir-akhir tahun kemarin itu kita melakukan perombakan core banking lah gitu kan. Nah, sebelum core banking yang sekarang ini kita juga sebelumnya udah ada pengalaman lah untuk di virtual account. Cuman virtual account-nya masih masuk ke rekening tabungan yang ada di rekening tabungan BPR yang ada di Bank Umum, rekening giro. Jadi virtual account-nya masih di-create. Sebenarnya virtual account-nya konsepnya hampir sama. Cuman kalau misalnya yang dilakukan sekarang di BPR sekarang ini, secara otomatis kita masuknya langsung ke core banking nih, nggak melewati rekening giro yang ada di Bank Umum. Oh jadi langsung dari nasabah langsung ke masuk ke tabungan nasabah. Kebetulan di sini nggak ada lagi transaksi antara pegawai bank itu untuk melakukan lagi di dompet apa enggak gitu. Iya betul. Nah sekarang virtual account yang kita pakai khususnya di BPR Dana Semesta ini bekerja sama dengan Bank Mandiri. Terus ada di tengahnya itu dengan core banking kita fintech namanya. Udah bisa langsung masuk core banking gitu kan. Jadi udah nggak ada. Misalnya kalau misalnya Mbak Keke transfer nih ke rekening, udah otomatis itu udah langsung masuk ke rekening tabungannya. Nanti tinggal si bagian operasionalnya ini tinggal memposting aja. Jadi emang dengan virtual account yang sekarang ini dari kemudahan selain kemudahan dari nasabah ya, rasa percaya nasabah bahwa dengan langsung mengetik nomor itu kan harus muncul nama nasabah sendiri nih. Di ini gitu kan nggak ada keraguan lagi. Satu P itu kan betul. nasabah. Iya, jadi kalau misalnya betul masukin nomor virtualnya sekian akan muncul namanya nanti nama BPP siapa yang sesuai dengan ada yang tercatat di core banking sini. Jadi emang untuk ini sangat memudahkan dalam proses transaksi lah gitu kan. Ya misalnya ada misalnya ada 5 langkah dalam transaksi transfer di bank itu yang harus dijalani secara operasional BPR. Tapi dengan ada PA bisa cuma 2 langkah. Jadi kita udah menghemat 3 langkah yang bisa dilakukan. Cukup menjadi inspirasi teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih lebih mudah lah menggunakan PI ini, karena kan gini, misalkan ada kan biasanya orang itu dia menggunakan pihak ketiga atau misalkan menggunakan contohnya dia menggunakan transfernya lewat dari link atau misalkan apa gitu ya. Biasanya kan nggak terrecord nih di bank karena bukan nasabah yang bersangkutan. Tapi dengan PA ini mau dimanapun asal dengan menggunakan PA yang sama atau yang debitur miliki itu bisa langsung diakses di mana aja. Dan tidak akan ada istilah gantung di banknya. Jadi teman-teman tuh lebih mudah lah gitu menggunakan PA ini. Sama halnya kita kayak belanja online online untuk sekarang bisa melakukan transaksi pembayaran angsuran, deposito, tabungan itu bisa hanya menggunakan satu virtual account. Oke Pak Ibu, sebelum lanjut ke berikutnya, boleh diminum dulu mungkin karena kita akan bahas lagi tentang PA Pak Ibu. Oke, siap. Boleh. Diminum ya Pak Ibu? Boleh. Nah, mungkin lanjut ya Pak Ipul. Nah, tantangan sendiri dari DPR dengan adanya implementasi dari PA ini tuh apa sih yang menjadi kesulitan DPR? Karena kan tadi yang Pak Ipul sampaikan belum semua, terutama Bank PPR itu menggunakan virtual account. Nah, mungkin kalau dari tempat Pak Ipul sendiri di DPR Dana Semesta itu gimana? Ya mungkin kalau misalnya untuk virtual account ya tantangannya sendiri kan ini masalah sistem pembayaran ya. Kalau misalnya secara tahu sendirilah kalau misalnya untuk biaya implementasi teknologi dan informasi ini kan akan sangat mahal ya gitu kan. Nah makanya untuk itu sebenarnya tantangan yang ada di BPR sendiri ya, karena kan biaya teknologi informasi itu ya kalau misalnya kita implementasikan, kalau implementasikan sendiri akan meledak lah berapa biayanya. Nah makanya kita misalnya ada yang pihak-pihak yang digandeng lah gitu kan. Implementasikan kita ini yang menggandeng beberapa pihak. Salah satunya core banking kita sendiri juga terlibat, Bank Mandiri di tengah-tengah Mandiri itu juga ada. Ya dengan kayak gitu ya
budget yang lumayan itu bisa kita dapatkan. Tetap kita untuk virtual account ini memerlukan pihak ketiga yang mitra yang bisa bekerja sama lah, karena kan investasi kalau misalnya kita sendiri nggak bakalan kuat, apalagi dengan hasil BPL dan semesta juga yang masih di bawah inilah, masih aset sekarang masih 100 gitu kan. Nah, dari BPR sendiri, kalau secara internal BPR-nya, apakah penggunaan PI ini kan pasti masih cukup asing lah ya dari BPR gitu. Karena kan mungkin nasabah yang awalnya nggak pernah menggunakan VA, sekarang tiba-tiba pakai PA. Nah, adakah mungkin dari internal BPR itu semacam memberikan edukasi atau implementasi semacam diberitahu lah dari nasabah-nasabah itu bahwa sekarang BPR ini tuh sudah menggunakan VA gitu. Ya. Yang pastinya untuk pemerintah edukasi ke nasabah itu pasti dilakukan. Sebelum kita melakukan edukasi ke nasabah, tentunya kita melakukan edukasi di internet dulu lah. Karyawan-karyawan kita dong yang harus nyoba dulu tentang VA ini, supaya nanti misalnya ke depannya juga udah ngerasain transfer VA ini bagaimana ya, dari karyawannya sendiri juga udah pede lah, ada kepedean lah untuk istilahnya untuk menjelaskan ke nasabah bahwa ini ya, pertama yang dilakukan untuk virtual account ini edukasi secara internal dulu di kalangan karyawan BPR dan semesta sendiri gitu kan. Di situ baru nanti kita bikin surat pemberitahuan, nanti akan dibantu sama teman-teman dari kredit untuk menyampaikan bahwa kita ya misalnya emang ini harus edukasi yang harus dilakukan lah sebagai kita sebagai perbankan, karena kan dari OJK juga ada edukasi dan literasi yang harus dilakukan. Berarti agar mungkin nasabah juga sedikit melek teknologi ya. Ya betul. Tadinya misalkan harus ke kantor, sekarang nasabah cukup bisa di rumah aja dengan menggunakan VA ini. Nah, mungkin tadi setelah kita membahas sedikit tentang virtual account ini, nah untuk virtual account sendiri di BPR itu bagaimana sih, maksudnya inovasi kedepannya itu seperti apa sih Pak dari VA ini sehingga BPR itu sekarang sudah mulai beranjak menggunakan VA gitu? Ya pada intinya untuk kedepannya ya semua nasabah yang melakukan transaksi ya kita harus menggunakan VA sendiri. Untuk kemudahan seperti saya bilang tadi di awal ya, untuk meningkatkan citra BPR sendiri, BPR ini udah bisa online ini tuh, udah bisa melakukan transaksi di mana-mana tuh kalau misalnya untuk pembayaran. Nah, berarti kan sebenarnya kalau misalkan tadi saya dengar penjelasan dari Pak itu PA ini sangat amat membantu dan mempermudah nasabah sebetulnya. Ya, betul. Nah, jadi misalkan dengan kita menggunakan PA atau beralih dari sistemnya transfer tadi yang sempat ditampung di giro dulu, terus baru disalurkan ke nasabah masing-masing, itu sangat minim mungkin ya adanya kesalahan atau misalkan harus masuk kemana karena kita mungkin kayaknya ini deh gitu kan, karena kan tidak ada, mungkin bisa aja dia menggunakan transfernya dari bank lain gitu ya, bukan atas nama dia kan. Tapi kalau dengan PA ini, karena kita buatkan PA satu nasabah itu satu virtual account, itu mempermudah si nasabah, jadi bisa dilakukan di mana aja teman-teman gitu. Nah mungkin tadi Pak Ipul sudah menjelaskan beberapa dari VA gitu kan, mungkin bisa dikasih kesimpulan Pak, kenapa BPR dan semesta itu bisa mengikuti lah, sekarang tuh kita harus menggunakan VA loh gitu. Mungkin nanti teman-teman kan bisa sedikit mendengar gitu sebenarnya apa sih motivasi BPR dan semesta menggunakan virtual account ini, mungkin nanti sebelum kita closing. Karena kalau misalnya di BPR dan semesta ini kan salah satu visi dan misi dari BPR dan semesta ini kan ada salah satu visinya ya, mengikuti perkembangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini lah. Salah satu tujuan kita harus berubah lah. Kalau misalnya kita tetap dengan nggak mau ngikutin teknologi informasi ini, ya kita akan ketinggalan lah. Udah banyak lah contoh-contohnya yang mungkin di luar sana bagaimana kekehnya dengan pendirian sendiri tanpa mengikuti perkembangan zaman ini ya kan, kita akan ini ketinggalan ya. Kita nggak mau ngikut apa yang sedang tren sekarang ini. Kita harus bisa ya sedikit-sedikit, walaupun nggak usah banyak lah, sedikit-sedikit kita emang harus mengikuti gitu kan. Makanya kita ada virtual account ini kita ikutin kita ini ya, walaupun nantinya kan kita ada kewajiban untuk edukasi. Karena sekarang kalau misalnya
ini berjalan dan bisa diterapkan selain mempermudah untuk nasabahnya sendiri gitu kan, mau transfer misalnya Mbak Keke lah, atau jangan mah mau pakai rekening yang tadi ini bilang bayar e-link, apa yang pakai e-wallet, pakai rekening saudaranya ya yang keterima di BPR kita sendiri, yang namanya Mbak Keke, nggak mungkin nama orang itu gitu kan. Mungkin tadi luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi inovasi BPR itu hampir sama sekarang dengan bank-bank pada umumnya gitu. Jadi meskipun kayak BPR doang nih gitu, tapi ternyata kita sudah bisa hampir sama dengan bank umum. Jadi buat teman-teman sebenarnya tidak ada perbedaan lah sekarang antara BPR atau dengan bank umum gitu. Jadi sebenarnya ini sangat inovasi sekali Pak Ipul ya. Perkembangannya sudah mulai sama gitu, dari mulai kita udah ada virtual account. Jadi hampir tidak ada bedanya mungkin ya. Dengan bank umum lah 11-12 lah kira-kira ya, yang sedikit aja yang membedakan antara BPR dengan bank umum. Nah, mungkin dari Pak Ipul sendiri ada nggak tipsnya atau ada pesan mungkin buat teman-teman gitu di era yang digital ini, penggunaan virtual account itu tuh sangat penting gitu. Mungkin boleh dikasih tipsnya atau misalkan mau ngasih sedikit masukan lah buat teman-teman sahabat BPR. Untuk untuk teman-teman ya, misalnya kalau misalnya ada di BPR-nya virtual untuk penggunaan virtual account, digunakanlah untuk penggunaan virtual account tersebut gitu kan. Karena kan sekarang kalau virtual account udah lumrah lah di mana-mana gitu kan. Ya boleh dibilang ya virtual account itu ya media pembayaran yang sangat mudah, paling mudah kali ini gitu kita kan. tinggal masukin aja gitu. Kita nggak akan ada keraguan lagi gitu kan, karena yang tertera di virtual account itu ya emang sudah pasti nama kita sendiri, bukan nama orang lain gitu kan. Ya, misalnya kalau sekarang belanja lah di marketplace ini kan udah langsung apa yang kita isi registerin di awalnya ya jadi virtual account, yang keluar ya nama yang awal kita registerin, dan begitu juga dengan yang ada di BPR sendiri gitu. Apa yang rekening yang dibuka di data yang dimasukin ke BPR dan yang di virtual account ya nama tersebut ya akan jadi tertera di situ gitu. Udah muncul lah, misalnya kita transaksi dari M-Banking, dari internet banking atau dari wallet, udah langsung nama kita sendiri jangan kan muncul di situ. Baik sahabat BPR, sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Nanti kita bertemu di segmen berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik. Tapi buat sahabat BPR yang ingin berinvestasi untuk misalkan menabung, deposito di BPR dan semesta juga ada, yaitu kepemilikan logam mulia. Jadi teman-teman bisa punya logam mulia dengan mencicil. Jadi itu bisa dijadikan investasi di masa yang akan datang. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman jangan lupa di subscribe, like, share channel BPR Dana Semesta, karena nanti akan banyak info-info menarik. Dan teman-teman juga bisa di follow Instagramnya BPR Dana Semesta. Bersama menuju sejahtera.